yang menjadi anak buah kapal diperlakukan tidak pantas. Bahkan jenazah ABK yang sakit dan meninggal dunia dilarung atau dibuang jasadnya ke laut. Dalam sambungan telepon kepada TV One petang tadi, ABK asal Indonesia yang selamat menuturkan mendapat perlakuan diskriminatif selama bekerja di kapal Cina. Di antaranya bekerja selama 18 jam per hari, mengonsumsi makanan umpan ikan, hingga tidak mendapat air minum bersih. Jadi seperti jam kerjanya Ibu yang terlalu lama ya. Jadi membuat kami untuk gak kuat gitu deh. Berapa lama Mas? Ya. Berapa lama yang dimaksud? Mana? Berapa lama? Sekitar 18 jam lebih Pak. Ya. Baik, Mas Rizky bisa diceritakan, kami sambil menampilkan video kapal yang Anda tumpangi ini, Mas Rizky. Apa sebenarnya yang terjadi di atas kapal ini, Mas? Jadi di kapal itu seperti kayak tidak ada kesehatan ya Pak ya. Dari mulai pola makan, pola minum, aktivitas lainnya pun dibatasi. Jadi kami ya entahlah. Lalu juga tiba-tiba ada penyakit yang tidak jelas yang kami nggak tahu ya begitu Pak. Rizky Fauzan, Mas Rizky, sebenarnya makanan apa yang dikonsumsi oleh Mas Rizky, apakah juga berbeda dengan ABK lainnya yang bukan ABK Indonesia? Ya berbeda Ibu. Kami makan dengan umpan ya, umpan untuk mancing, dan itu pun nggak segar ya Bu. Ini udah terlalu lama di dalam freezer, jadi dalam kategori tidak sehat lah. Dan ayam pun juga begitu. Dalam freezer jadi nggak terlalu fresh. Sayurnya pun juga sama. Ya. Tapi kalau ABK selain Indonesia ini makanannya yang fresh. Dan menurutku sih yang pernah aku lihat sih enak ya. Berapa lama Mas Rizky mendapatkan perlakuan ini? Selama kurang lebih hampir 13 bulan, Pak. Kemudian air minum yang diberikan itu bagaimana, Mas Rizky? Air minumnya itu dari air laut ya, Bu. Lalu difilter gitu. Pernah melawan tidak Mas Rizky terhadap perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima ABK ini? Baik, Rizky ini adalah salah satu ABK ya yang pada daya ya, kami hanya ABK saja. Lalu pun anak-anak cuma berharap yang penting bisa selamat sampai finish nanti, jadi lebih pasrah mungkin ya. Oke, Mas Rizky tadi sempat menjelaskan bahwa ada penyakit yang sebenarnya tidak diketahui penyakit apa. Bagaimana badan ataupun tubuh rekan-rekan Mas Rizky yang meninggal dunia ini bisa sampai bengkak? Ya itu aku juga nggak tahu ya Bu. Awalnya sih dari kaki aja ya yang bengkak. Lalu dia menjalar ke paha, ke badan, ke leher, lalu ke muka. Dan akhirnya di ujung dari satu persatu almarhum itu langsung kena ke paru-paru Ibu, kayak sesak nafas. Kalau yang meninggal dunia, Mas Rizky melihat langsung kejadian itu, Mas Rizky mungkin bisa diceritakan Mas? Aku ngeliat langsung ya Pak. Dari awalnya itu untuk dari almarhum Sepri ya, sekitar jam 3 atau jam 2 subuh itu, ya itu udah mulai sesak ya. Nafasnya kayaknya sempit gitu. Mungkin dalam 1 menit itu bisa berapa kali ya. Dalam 1 detik itu bisa berapa kali. Lalu dia sempat ngomong, "Bang gimana? Kapalnya mau nyadar apa enggak?" Lalu aku sampaikan waktu itu ke mandor kami. Lalu kata mandor kami, ya nunggu laporan dari perusahaan Cina. Dan jam 5 pun almarhum masih ngomong lagi Pak, masih ngomong udah nggak kuat katanya. Lalu jam 7 beliau almarhum pergi ke toilet untuk buang air, dan setelah keluar dari buang air itu langsung mengembuskan nafas terakhir Pak. Ya,
Mas Rizky tadi jelaskan bahwa kondisi tubuh pertama kali adalah kaki yang bengkak, kemudian paha, dada, muka, sehingga akhirnya mengalami sesak nafas. Itu dalam kurun waktu berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. 18 jam itu aktivitasnya hanya menggulung yoka, merapikan alat pancing, lalu kalau misalnya ada ikan yang kami tarik, lalu ikan itu yang udah kami tarik diproses, setelah diproses dimasukkan ke dalam freezer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan telah terjadi kematian terhadap 3 ABK asal Indonesia saat sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kejadian tersebut berlangsung pada Desember 2019 dan Maret 2020 lalu. Meskipun kapten kapal menyatakan keputusan melarung atau membuang jenazah ke laut untuk menghindari penularan penyakit, namun pemerintah Indonesia meminta pemerintah Cina untuk menyelidikinya. 3 orang ABK WNI yang meninggal dunia dan kemudian dikubur atau dilarung di lautan, burial at sea. Yang pertama terjadi di tanggal 30 Maret menyangkut 1 WNI ABK, sementara kasus yang kedua meninggal Desember, yaitu 2 orang WNI meninggalnya adalah di laut di Samudra Pasifik. 3 orang WNI tersebut dilarung, dikubur di laut, burial at sea, dan 3-tiganya berasal dari kapal pertama tadi, Longsing 629. Satu, kita ingin minta klarifikasi mengenai masalah proses penguburan di laut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO. Yang kedua, kita akan minta agar hak-hak semuanya dipenuhi. Yang ketiga, kita juga akan meminta otoritas Tiongkok untuk melakukan penyelidikan terhadap 4 kapal tersebut. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran, maka kita minta agar penegakan hukum dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengonfirmasi ada 46 ABK asal Indonesia yang bekerja di 4 kapal berbendera Tiongkok, yaitu 15 WNI di kapal Longsing 629, 8 ABK di kapal Longsing 605, 3 WNI di kapal Patian Yu-8, 3 ABK di kapal Tian Yu-8, dan 20 ABK di kapal Longsing 606. Teman-teman, terdapat 46 awak kapal Indonesia yang bekerja di 4 kapal tersebut, yaitu masing-masing 15 orang bekerja di kapal Longsing 629, 8 orang di kapal Longsing 605, 3 orang di kapal Tian Yu-8, 3 orang WNI bekerja di kapal Tian Yu-8, dan 20 orang WNI bekerja di kapal Longsing 606. 26 orang telah dipulangkan ke Indonesia pada 24 April lalu. 18 anak buah kapal kembali ke Indonesia pada 3 Mei 2020 lalu. Sisanya masih ada 2 ABK yang masih berada di Korea Selatan untuk mengurus kepulangan ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan.